Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid lillah, ingat, man bana lillahi masjidan, niatnya itu lillah, bukan karena dipuji. Bangun masjid, nanti namanya disebutkan di depan masjid. Baik, boleh apa nggak boleh? Tergantung niat. Antum tahu masjid-masjid di masa lalu itu nggak ada namanya. Nama masjid itu ikut nama kampung. Kayak Masjid Jami ini. Masjid Jami ini namanya Masjid Jami Tengah Sawah. Ya ikut nama lokasinya. Ada Masjid Quba karena tempatnya di Quba. Ada Masjid Bani Salimah. Untuk tahu Bani Salimah itu yang kalau di Madinah terkenal dengan Masjid Qiblatain. Itu Masjid Bani Salimah, tempatnya Mu'ad jadi imam di situ. Terkenal dengan nama-nama kampung. Kalau kita mau bikin nama buat nama kita, buat apa sih? Maka udah lillah, kasih nama-nama terserah. Maka orang yang membangunkan bagi Allah rumah, masjid, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Surga jemaah. Kita sering dengar surga tapi biasa aja. Iya Ustaz, tapi Anda juga ingin punya rumah di dunia. Nah, nggak apa-apa orang punya rumah di dunia. Tapi ingat, di surga kita seharusnya punya rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis lainnya, man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qata banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid walaupun besarnya seperti tempat bertelurnya burung koto. Burung koto itu burung darah pasir. Kecil lah. Mungkin sejengkal dia punya rumah itu. Barang siapa yang membangunkan ini lillah, kecil, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Maka apabila ada orang bangun masjid, antum berusaha punya sesuatu di masjid itu. Semen 1 kilo, bismillah. Gak punya fulus, Ustaz. Ana buat makan aja susah. Bismillah. Engkau hari Ahad datang ke masjid. Bilang apa yang bisa saya bantu. Mungkin ana bisa ngangkat batu bata. Angkat batu bata. Mungkin kita bisa ngangkat pasir. Angkat pasir. Dengan harapan Allah Jalla Jalaluhu membangunkan bagi kita rumah di surga. Jangan sampai di dunia gak punya rumah, di akhirat juga gak punya rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara amalan mukmin dan amal kebajikan yang terus nyambung kepada dia walaupun dia sudah mati. Setelah matinya dia itu amalan tetap nyambung sama dia. Ilman 'allamahu wa nasyarah. Yang pertama ilmu yang dia ajarkan dan dia tebarkan. Itu terus pahalanya akan nyampe kepada yang mati. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu. Anak soleh yang dia tinggalkan. Maka para jamaah, umat Islam itu harus punya banyak anak. Kenapa? Ustaz, takut kalau punya banyak anak nanti mendidiknya susah. Nah, kita perlu takut, perlu khawatir. Tapi kita tetap berharap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, tazawwajul waludal wadud.
nikahilah wanita-wanita yang pengasih dan subur. Pengasih dan subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Pada hari kiamat aku banyak-banyakan umat nanti. Maka kalau menikah carilah wanita yang subur dan pengasih. Jangan cuma subur doang tapi nggak pengasih. Kasihan anak antum nggak diurusin. Ada perempuan-perempuan yang subur, anaknya banyak nggak ada yang diurusin. Yang pengasih dan subur. Aku banyak-banyakan umat. Dengan kita punya anak banyak, harapannya adalah yang soleh di antara 7 anaknya, di antara 10 anaknya. Kalau untuk berkata Ustaz, susah mendidik mereka. Satu susah kalau Allah tidak membantu kita. Berapa banyak anak-anak orang kaya yang jumlah anaknya cuma 1 atau 2 narkoba. Dan tidak sedikit orang-orang yang punya anak 7, 9, 10. Semua anaknya jadi orang. Gak ada yang jadi macan. Jadi orang soleh. Sampai ada seorang wanita punya anak 7, semuanya hafid li kitabillah. Semuanya hafal Al-Quran.